Bagaimana cara membuat produk digital yang berpotensi laku keras di pasaran? Tonton sampai selesai. Jadi kalau misalkan video-video sebelumnya, saya sudah banyak juga membahas tuh gimana cara jualan produk digital ya. Nah kadang juga di antara Anda tuh masih bertanya-tanya gimana caranya mau jualan produk digital, produknya aja belum dibikin gitu ya. Nah maka bikin dulu. Bagaimanapun juga produk yang laris manis itu juga ditentukan dari produknya itu sendiri. Nah maka dalam konten kali ini saya pengen membagikan pengalaman saya pribadi buat Anda. Bagaimana membuat sebuah produk digital yang bisa berpotensi nih, DNA-nya tuh bisa laku keras gitu. Bisa laris manis Tanjung Kimpul. Piye carane? Nomor satu, pastikan Anda berikan added value yang unik, USP yang jelas dan yang membedakan Anda dibandingkan kompetitor. Nah ini pentingnya Anda meriset kompetitor terlebih dahulu. Gimana cara melakukan risetnya? Cari saja Anda kata kuncinya apa. Misalkan Anda bikin produk tentang affiliate marketing. Coba Anda searching di mana misalkan di YouTube, di Google, di Instagram, di TikTok, di Thread dengan kata kunci affiliate marketing. Bukain semua halaman Google, bukain halaman YouTube, bukain halaman Instagram dan juga Thread gitu ya. Kira-kira ada gak produk digital yang memang bahas tentang affiliate marketing? Anda putuskan tuh, saya mau bikinnya adalah produknya ebook gitu ya. Nah maka cari di antara semua platform tersebut, ada gak yang bentukannya ebook? Oh ternyata ada tuh. Oh ada ngebahas affiliate marketing, ada 3 orang nih. Oh ternyata di Google ada 3 orang. Oh di YouTube ada 2 orang. Nah kumpulin semua aja datanya tuh. Cek judul-judulnya apa, cek daftar isinya kayak gimana. Bahkan kalau itu di marketplace, cek penjualannya kayak gimana. Cek landing page-nya kayak apa, oh kayak begini dan seterusnya. Ini pentingnya riset kompetitor. Ketika Anda sudah meracik, menemukan, oh ternyata dia kelemahannya di bagian ini, dia kelemahannya di bagian ini. Nah Anda melakukan riset, cari kelemahannya dan cari kelebihannya gitu ya. Pada saat Anda menemukan kelemahannya, pastikan kelemahannya mereka ada di kelebihan Anda. Ketika saya membuat sebuah ebook yang berjudul 100 juta pertama dari affiliate marketing gitu ya, saya melihat bahwa kelemahan mereka pada saat nulis ebook affiliate marketing adalah mereka cuma ngomong doang. Keras ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Ya, apakah Anda sudah melakukan itu berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau jangan-jangan cuma sekali doang menangnya? Jangan-jangan cuma sekali doang omset ratusan jutanya ya. Per bulan cuma sekali doang gitu kan. Pertama kali gitu, cuma sekali doang gitu. Nah, sementara saya alhamdulillah hazim wa robi berkali-kali. Dari segi kompetisi gitu kan. Saya sudah menang dari segi reputasi. Belum lagi bicara masalah kompetisi. Siapa sih namanya mereka? Oh, ini mah gak pernah ikutan kontes. Berarti daya juang, daya perangnya belum teruji gitu. Nah, saya mah sudah ikutan kontes 30 kali dan menang. Reputasi menang, prestasi menang, tetot gitu kan. Itu dari segi analisa saya. Apalagi nih, dia mau ngomongnya menjanjikannya 10 juta, 30 juta. Gue bisa 100 juta, menang 3 kali. Ya, mulailah bikin tuh daftar isi. Bedanya apa? Oh, ebook saya ada contohnya, ada ceritanya, ada case study-nya, dan ada banyak hal-hal yang memang membedakan dibandingkan mereka. Nah inilah pentingnya nomor 1, bikin added value yang unik, USP yang jelas, yang membedakan dari kompetitor. Paham ya? Poin nomor 2. Branding yang kuat dan konsisten, bukan hanya tentang logo ataupun warnanya, tapi juga tentang bagaimana audiens bisa merasakan dan mengenali produk Anda. Makanya kalau Anda menyaksikan buku-buku saya dulu, buku-buku saya itu ada temanya tuh. Oh ini 30 hari juga jualan warna kuning, kitab kuning gitu kan. Oh kalau copywriting warna hijau. Oh BlackBerry waktu itu ya merah. Oh tentang penghasilan warna biru gitu ya. Nah sama kayak ebook juga, ebook tentang produk creator itu warna orange, ebook tentang ini warna biru, itu ada temanya. Dan semua promosinya, kontennya semuanya tuh kongruen. Jadi sama secara visualnya. Gak bicara tentang hanya visual sebenarnya, tapi tentang holistik lebih daripada itu. Sebuah penelitian dari laporan Nielsen menyebutkan bahwa 59% konsumen lebih cenderung membeli dari brand yang mereka percaya. Nah ini poinnya adalah membangun kepercayaan. Jadi brand yang dibangun gak cuma sekedar aspek logo ataupun visualnya ya, tapi juga tentang konsistensinya, tentang kongruensinya. Termasuk juga ketika melihat produk Anda tersebut, entah itu berupa ebook, e-course, platform atau apapun, itu semua sama dari segi warna, visual, tagline, slogan, termasuk juga cara ngomongnya gitu loh. Jadi itu by design semua. Nah maka penting juga secara tidak langsung Anda mendalami dan juga mulai memahami tentang ilmu branding. Ilmu bagaimana nantinya bisa percaya sama Anda tuh. Pokoknya semua produk yang dibikin sama Anda, orang bakal percaya dan orang bakal beli. Ini poin nomor 2. Sekali lagi, ini tentang kepercayaan. Orang kalau sudah percaya, itu nanti rela mengeluarkan duitnya tuh ke Anda. Nah, maka jaga kepercayaan itu dengan cara apa? Memberikan reputasi yang memang bagus di dalamnya. Poin nomor 3 adalah tentang bagaimana Anda fokus pada
pengalaman penggunanya atau UX-nya, user experience-nya. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan, dalam digital product ini menjadi sangat penting. 88% pengguna tidak akan kembali lagi, nggak akan repeat, nggak akan retention kalau dia mengalami pengalaman yang buruk. Saya pribadi punya pengalaman buruk pada saat bikin platform tertentu gitu kan. Saya bikin sebuah platform yang waktu itu UI UX-nya itu tidak bagus, tidak user friendly, tidak newbie friendly. Apa yang terjadi? Mereka yang sudah terakuisisi menjadi member akhirnya tidak repeat order, tidak retention. Ini menjadi sebuah friction yang juga tidak harus dilakukan juga sama Anda gitu kan. Nah, maka UX-nya benar-benar harus diperhatikan. Kalau Anda bikin sebuah software, platform, tools, plugin, itu dipikirkan banget UI UX-nya. Pun sebenarnya nggak cuma sekedar ngomongin platform, tapi juga berupa e-book, e-course, kursus dan segala macam, itu harus dipikirin juga. Kalau bahasa saya tuh learning design-nya. Bagaimana pengalaman belajarnya mereka. Saya adalah orang yang memang dulu kuliah di jurusan pendidikan. Ya, saya memahami betul bagaimana kita proses pembelajaran. Ya, mereka harus ngapain, seperti apa, mengubah dari tidak tahu jadi tahu, tahu jadi paham, paham jadi bisa, bisa jadi ahli. Itu ada step by step-nya, gitu kan. Nah, itu harus dipikirin banget. Jadi nggak cuma sekedar soal tentang platform saja UI UX itu, tapi learning experience pada saat belajar lewat e-book ataupun kursus juga. Paham ya? Itu poin nomor 3. Poin nomor 4 adalah tentang pemasaran yang strategi pemasaran yang tepat, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, percuma produk bagus, kalau gak dikenalkan secara serius dan bagus juga, maka hasilnya ya biasa aja gitu. Maka penting buat Anda membangun sebuah konten. Penting buat Anda bangun sebuah kolam ataupun list building. Penting buat Anda bangun sebuah funnel. Itu semua harus dipikirin tuh. Konten, kolam, funnel, webinar, nah itu misalkan ya. Itu dibikin semua, dipikirin semua ya. Jadi kalau Anda kontennya ciamik, bagus, relate, relevan, keren gitu kan, itu dapat konversinya bakal lebih gede. Maka pikirin kontennya tuh sedemikian rupa. Termasuk ketika sudah bikin konten konsisten, maka nanti bikin kolamnya. Tarik yang di IG, di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu ya. Di Instagram sama IG sama aja ya. Di Instagram, di YouTube, TikTok gitu ya. Tarik ke WA group, tarik ke channel Telegram group, tarik ke pixel meta Anda gitu. Nah, itu harus Anda lakukan. Konten dipikirin, checklist, kolam dibangun, checklist. Yang ketiga funnel. Funnelnya gimana? Apakah Anda funnelnya dari iklan langsung check out? Gitu saja? Oh enggak, saya akan arahkan dulu tuh sebelum launching ada proses pre-launch content. Dalam pre-launch content akan diarahkan ke waiting list page. Nah, ini pelan-pelan Anda dengerinnya. Waiting list page diarahkan ke WA form, waiting list form masuk ke WA group dipanasin pakai pre-launch content, 3 video atau 4 video. Nanti diarahkan ke webinar, di webinar baru dijualin. Nah, itu kan funnel. Maka saya gak ngerti kan barusan, udah tonton ulang aja barusan ya. Intinya adalah Anda perlu membangun funnelnya. Nah, ketika kontennya terchecklist, gitu, checklist, gitu ya, kolamnya sudah, funnelnya sudah, baru nanti terakhir adalah proses jualannya. Jualannya bisa di live IG, di live YouTube, ataupun di webinar. Nah, berarti skill Anda ngomong, bikin offering, selling on the stage, itu pun perlu diperhatikan. Ini tentang strategi pemasaran yang tepat agar bisa berpotensi laku keras. Nah, poin nomor terakhir, yang nomor 5 adalah pastinya mengenali audiens Anda dengan baik. Ingat, ada sebuah kegagalan produk di mana hasil penelitian dari CB Insight, 56% kegagalan produk terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pasar. Listen the audience ataupun customer. Jadi Anda harus mendengarkan mereka. Apa keluhannya, apa kurangnya, apa maunya mereka, catat dan nanti bikin produk berikutnya. Atau diperbaiki di produk sebelumnya. Intinya adalah Anda ngikutin kebutuhan pasar. Ingat, kita harus market fit, bukan ego fit. Tantangan seorang produk kreator, kadang dia egosentris. Gue pengennya begini, gimana caranya, pengen gue tahu. Nah, ini yang masalah. Maka Anda perlu dengerin mereka. Oh, ternyata mereka pengen ada contohnya, bikin contoh-contohnya. Oh, mereka pengen Q&A, bikinlah webinar Q&A. Oh, ternyata mereka butuh yang namanya studi kasus, bikinlah studi kasus. Dan itu jadi pijakan untuk Anda bikin produk digital berikutnya. Bisa dipahami? Oh, Kang, ternyata mereka butuh request ada fitur ini. Kalau platform, catat. Itu nanti dibikin di web developer sama teman-teman programmernya untuk di launching pada saat berikutnya. Bisa dipahami ya? Jadi intinya adalah Anda lakukan 5 poin ini. Semoga nantinya produk digital Anda bisa punya DNA yang laris manis, laku keras, gak karuan. Pastinya kalau Anda pengen belajar lebih dalam tentang digital produk, menjadi seorang produk kreator, ya, digital produk kreator yang seperti kami, saya pribadi dan juga Mas Andrian Rupiah, langsung aja join di membership yang bernama digitalproductcreator.id. Caranya seperti apa? Langsung aja klik link yang ada di sini.
atau klik linknya di deskripsi ataupun pin komen. Nanti akan langsung masuk ke halaman khusus dan dapat penawarannya ya. Sejauh mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga Anda suka dan memberikan solusi buat Anda. Kalau Anda suka silahkan di like dan di subscribe channel YouTube-nya. Kalau Anda ada request materi khusus atau ada yang mau ditanyain silahkan aja komen di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya.